Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Yang pada kesempatan ini kita akan membacakan ayat 275 sampai dengan ayat 277. Masih pada juz yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalah Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ayat 275. Orang-orang yang memakan riba itu tidaklah akan berdiri, melainkan sebagai berdirinya orang yang diharu-birukan syaitan dengan tamparan. Menjadi demikian karena sesungguhnya mereka berkata, tidak lain perdagangan itu hanyalah seperti riba juga. Sedang Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Lantaran itu maka barang siapa yang telah kedatangan pengajaran dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka baginya lah apa yang telah berlalu dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Akan tetapi barang siapa yang kembali lagi, maka mereka itu menjadi ahli neraka, mereka akan kekal di dalamnya. Allah membasmi riba dan dia menyuburkan sedekah-sedekah, dan Allah tidaklah suka kepada orang-orang yang sangat ingkar lagi pembuat dosa. 277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, dan mereka pun mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, untuk mereka pahala di sisi Tuhan, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan tidaklah mereka akan berduka cita. Riba 1. Sesudah sampai 13 ayat, banyaknya Tuhan menunjukkan jiwa yang subur. Sudi memberi karena gemblengan iman yang dibentuk oleh ajaran Islam, maka Tuhan membuka kembali kejahatan hidup zaman jahiliyah. Islam menanamkan kasih sayang di antara yang kaya dengan yang miskin,
dengan menyuburkan rasa sedekah dan pengorbanan. Sedangkan jahiliyah ialah memberi kesempatan bagi si kaya menghisap darah si melarat untuk kepentingan diri sendiri, yang terutama sekali ialah riba. Apakah riba jahiliyah itu? Dimisalkan si A sangat terdesak, entah hendak berniaga, entah hendak bercucuk tanam, hartanya tidak ada, lalu dia pergi meminjam modal kepada yang mampu. Misalnya Rp1.000, berjanji dibayar dalam setahun. Setelah segenap setahun, karena uang pembayar itu belum cukup, maka datanglah yang berhutang itu kepada yang berpiutang, menerangkan bahwa dia belum sanggup membayar sekarang. Maka yang empunya uang berkata, bolehlah engkau bayar tahun depan saja, asal lipat 2. Hutang Rp1.000 menjadi Rp2.000. Kalau belum juga terbayar tahun itu sehingga minta tangguh setahun lagi, boleh juga asal hutang yang Rp2.000 menjadi Rp4.000. Akibatnya bukanlah membantu, bukan memberi waktu, melainkan mencekik leher si melarat tadi. Sehingga walaupun bagaimana dia mengangsur hutang, namun sisa yang tinggal bertambah membuat dia melarat. Kadang-kadang harta bendanya yang ada habis licin tandas, bahkan sampai matinya menjadi hutang pula kepada keluarganya yang tinggal. Inilah gambar dari riba jahiliyah itu, yang dikenal juga dengan riba nasi'ah atau riba memberi tempoh, yaitu memberi tempoh bukan melapangi si berhutang, tetapi memperkaya bagi yang berpiutang dan membuat melarat yang dipiutangi. Diperpanjang tempoh tetapi dipersempit bagi berhutang. Maka setelah diterangkan faedah bersedekah, sekarang diterangkanlah bahaya riba. Orang-orang yang memakan riba itu tidaklah akan berdiri, melainkan sebagai berdirinya orang yang diharu biru oleh setan dengan tamparan. Pangkal ayat 275. Kalimat dalam ayat ini makan riba telah pindah menjadi kata umum, sebab meskipun riba bukan semata-mata buat dimakan, bahkan untuk membangun kekayaan yang lain pun, namun asal usaha manusia pada mulanya ialah cari makan. Maka dalam ayat ini diperlihatkanlah pribadi orang yang hidupnya dari makan riba itu. Hidupnya susah selalu, walaupun bunga uangnya dari riba telah berjuta-juta. Dia tidak merasakan kenikmatan di dalam jiwa lantaran tempat berdirinya ialah menghisap darah orang lain. Dia diumpamakan dengan orang yang selalu kacau dan gelisah dan resah, dan haru biru karena ditampar setan. Selalu merasa takut kalau uangnya tidak dibayar orang, dan kalau tidak terbayar oleh yang berhutang sehingga harta benda orang itu perlu dirampasnya, maka budinya bertambah kasar. Perasaan halus yang ada di hati sanubarinya perlu ditekannya supaya keuntungan masuk. Ada pemakan riba yang usianya sudah 60 tahun sampai hati menyesakkan piutangnya kepada orang yang berhutang, walaupun orang itu dalam keadaan sakit keras. Bahkan kalau orang itu langsung mati dan ada mempunyai anak gadis usia 16 tahun, si tukang riba yang berusia 60 tahun itu sampai hati saja melepaskan hutang itu asal dibayar dengan anak gadis itu untuk menjadi bini mudanya. Kerap kali si tukang riba tidak ingat lagi menyegesi. Jeges dalam bahasa Batak artinya pantas, bagus, dan bersih. Badannya, baju kotor, sepatu tidak berganti, celana kotor, sedang pekerjaannya siang malam hanya menghitung uang di sana sekian, bunganya mesti sekian. Si Anu telah lari, si Fulan ingkar membayar, uang tinggal pada si Anu sekian dan si Anu perlu dibeslah hartanya. Dan lain-lainnya dipikirkannya untuk keuntungan diri sendiri dan untuk memeras menindas orang lain sehingga dia tidak pernah merasa enak tidur. Mengapa sampai demikian dia? Sampai sebagai orang dirasuk setan sehingga wajahnya pun kelihatan bengis, matanya melotot penuh benci, tetapi mulutnya manis membujuk-bujuk orang supaya suka berhutang kepadanya. Sebelum orang itu jatuh ke dalam perangkapnya yang payah melepaskan diri, menjadi demikian karena sesungguhnya mereka berkata, tidak lain perdagangan itu hanyalah seperti riba juga. Artinya karena dia hendak membela pendiriannya menternakkan uang, dia mengatakan bahwa pekerjaan orang berniaga itu pun serupa juga dengan pekerjaannya makan riba, yaitu sama-sama mencari keuntungan atau sama-sama cari makan. Keadaannya jauh berbeda. Berdagang ialah saudagar menyediakan barang, kadang-kadang didatangkannya dari tempat lain. Si pembeli ada yang uang pembeli barang itu. Harganya Rp10, dijualnya Rp11. Yang menjual mendapatkan untung, yang membeli pun mendapat untung pula karena yang diperlukannya telah didapatnya. Keduanya sama-sama dilepaskan keperluannya. Itu sebabnya dia dihalalkan Tuhan. Bagaimana dia akan diserupakan dengan cari keuntungan secara riba, padahal dengan riba yang berhutang dianiaya, dihisap kekayaannya, dan yang berpiutang hidup senang-senang, goyang kaki dari hasil ternak uang. Lantaran itu, maka barang siapa yang telah kedatangan pengajaran dari Tuhannya lalu dia berhenti dari makan riba yang sangat jahat dan kejam itu, maka baginya lah apa yang telah berlalu. Artinya yang sudah-sudah itu sudahlah,
Kalau dia selama ini telah menangguk keuntungan dari riba, tidaklah perlu dikembalikannya lagi kepada orang-orang yang telah dianiaya itu. Sama saja dengan dosa menyembah berhala di zaman musyrik, menjadi habis, tidak ada tuntutan lagi kalau telah Islam. Dan perkaranya terserahlah kepada Allah, sehingga manusia tidak berhak membongkar-bongkar kembali. Sebabnya demikian memang salah satu dari rangkaian kehidupan jahiliyah yang tidak senonoh itu. Akan tetapi barang siapa yang kembali lagi, padahal keterangan yang sejelas itu sudah diterimanya, maka mereka itu menjadi ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Ujung ayat 275. Riba adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang amat hina. Riba tidak sedikit juga sesuai dengan kehidupan orang beriman. Kalau di zaman yang sudah ada yang melakukan itu, maka sekarang karena sudah menjadi muslim semua, hentikanlah hidup yang hina itu. Kalau telah berhenti, maka dosa-dosa yang lama itu habislah hingga itu, bahkan diampuni oleh Allah. Kalau misalnya dari harta keuntungan riba mereka mendirikan rumah, tidak usah rumah itu dibongkar. Mulai sekarang hentikan sama sekali. Tetapi kalau ada yang kembali kepada hidup makan riba itu, samalah dengan setelah Islam kembali menyembah berhala, sama kekalnya dalam neraka. Allah membasmi riba dan dia menyuburkan sedekah-sedekah. Pangkal ayat 276. Riba mesti dikikis habis, sebab itu terpangkal dari kejahatan musyrik, kejahatan hidup dan nafsi-nafsi. Asal diri beruntung, biar orang lain melarat. Dengan ini ditegaskan bahwa berkat daripada riba itu tidak ada. Itulah kekayaan yang membawa sial, membawa dendam dan kebencian. Kata-kata riba amat jahat. Kalau penyakit riba menjalar, maka kalau disebut orang kaya, benci dan dendamlah yang timbul. Sama dengan menyebut kapitalisme dalam ukuran besar. Asal disebut kata kapitalisme, rasa benci yang timbul terlebih dahulu dan rasa dendam. Tetapi Allah menyuburkan sedekah-sedekah, sebab dia memberitahukan kasih sayang di antara hati si pemberi dan si penerima. Yang bersedekah dengan yang menerima sedekah, masyarakatnya jadi lain, yaitu masyarakat yang bantu-membantu, sokong menyokong, doa mendoakan. Maka jika disebut kalimat orang kaya, orang teringat akan kedermawanan, kesuburan dan doa, moga-moga ditambah Tuhan rezekinya. Allah tidaklah suka kepada orang-orang yang sangat ingkar lagi pembuat dosa. Ujung ayat 276. Sudah diterangkan manfaat masyarakat bersedekah, bantu-membantu, dan diterangkan pula celaka masyarakat orang kaya pun hidup dan makan riba. Kalau masih juga timbul makan riba dalam masyarakat demikian, nyatalah orang pemakan riba itu sudah sangat ingkar, sangat menolak kebenaran, tidak peduli kepada peraturan Tuhan, yang tidak ada mempunyai rasa belas kasihan kepada sesama manusia, akan berlarut mereka dalam dosa. Kalau Tuhan tak telah menjelaskan bahwa dia tidak suka kepada orang yang demikian, itu adalah ancaman bahaya yang akan menimpa mereka. Bahaya kacaunya masyarakat dan suburnya rasa dendam dan benci. Orang kaya akan jadi timbunan benci dan dendam dari orang yang miskin. Inilah ancaman yang telah disampaikan Tuhan dengan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu, yang kian lama kian terasa sekarang, sehingga pertentangan antara the have yang punya dengan the have not yang tidak punya telah menimbulkan kapitalisme, kemudian imperialisme, dan kemudian kolonialisme, perjuangan kelas, pertentangan buruh dengan majikan, sehingga ada orang yang hidup senang, tidak pernah berusaha, hanya semata-mata dari memakan bunga uangnya yang diletakkannya dalam bank yang besar-besar, dan tidaklah berhenti-henti. Alih-alih pikir berusaha membanting pikir dalam jalan kelepasan dari kesulitan-kesulitan ini, di antaranya timbulnya ajaran sosialisme. Tetapi sosialisme itu pun gagal, karena dia hanya teori manusia dengan mengejampingkan nilai bentukan moral dan mental manusia. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal yang soleh, dan mereka pun mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, untuk mereka pahala di sisi Tuhan, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan tidaklah mereka akan berduka cita. Ayat 27. Pada ayat di atas tadi Tuhan telah menerangkan bahwa dalam masyarakat beriman yang telah ditegakkan Tuhan, yang sangat dianjurkan ialah bersedekah, bukan makan riba. Di ayat ini diberi lagi penjelasan bahwa masyarakat orang yang beriman dan beramal soleh tidak mungkin menimbulkan riba, sebab baik dia kaya ataupun miskin, ataupun dia miskin, mereka keduanya bergabung dalam satu kepercayaan dan satu ukhuwah atau persaudaraan, dan tergabung dalam satu jamaah. Di dalam masjid tidak terhitung lagi mana yang kaya dan mana yang miskin, karena semuanya menghadap kepada satu tujuan, yaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dilatih sekurangnya 5 kali sehari semalam bergaul di bawah atap satu masjid, timbullah pergaulan yang sangat rapat. Karena iman, maka orang Islam selalu berusaha beramal soleh. Salah satu dari amal soleh ialah membantu yang lemah. Dan orang miskin sendiri kalau tidak terdesak benar, tidaklah mau menghitamkan mukanya dengan pinjam sana, pinjam sini. Sedangkan di samping sholat ada pula kewajiban berzakat. Orang yang berhutang mendapat prioritas pertama dalam menerima zakat. Kalau kita baca ayat ini dengan seksama, yang diakhiri dengan jaminan Tuhan bahwa mereka tidak akan ditimpa oleh rasa takut dan duka cita, dapatlah kita pahamkan betapa besar pengaruh ayat ini dalam membasmi riba. Kalau masyarakat kamu itu telah masyarakat beriman dan beramal soleh, kamu tidak usah merasa takut akan miskin, dan kamu tidak usah berduka cita bahwa tidak ada orang yang akan membela kamu.
Di dalam masyarakat yang telah didirikan oleh Rasulullah SAW di Madinah itu, dan ayat-ayat ini pun diturunkan di Madinah, terdapat orang-orang kaya raya sebagai Abdurrahman bin Auf, dan terdapat pula yang miskin sebagai Abu Darda, Abu Zar, dan lain-lain. Dalam masyarakat yang demikian tidak ada riba, yang kaya membantu yang miskin, dan yang miskin kalau tidak perlu betul tidak hendak meminta bantu kepada yang kaya. Mereka berpegang kepada salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pergi mencari kayu api dengan membawa seutas tali pengebat dan sebuah kapak penebang lebih baik daripada menadahkan tangan meminta bantu kepada orang lain. Ada orang yang berkata bahwa masyarakat demikian hanya khayal belaka. Di zaman modern tidak bisa berlaku yang demikian. Memang masyarakat modern tidak akan dapat dihadapi kalau tidak ada pinjam meminjam atau tidak ada bank untuk mengedarkan uang. Tetapi wajiblah orang mengingat bahwa masyarakat memakai bank itu baru ada dalam dunia Islam setelah ekonomi, politik, dan sosial dipengaruhi atau dijajah oleh bangsa barat dengan sistem kapitalis yang berpusat pada bank. Tetapi sadarlah kita bahwa sampai saat sekarang ini, benci orang Islam dengan makan riba masih sama saja dengan benci mereka kepada makan daging babi. Sampai kepada masa-masa terakhir ini masih banyak orang Islam tidak mau meminjam uang dari bank atau menyimpan uangnya di dalam bank karena takutnya akan riba. Dalam masa yang belum lama berlaku, masih dapati orang yang meminjamkan uangnya dengan diam-diam. Jangan diketahui orang lain, supaya yang meminjam jangan dia dapat malu. Dan sampai kepada masa terdekat ini, seorang yang berhutang apabila berhutangnya dengan sukarela sendiri karena dia maklum bahwa kalau lama uang orang itu dalam tangannya niscaya tidak beredar dan akan merugikan pada orang yang mempunyai. Oleh sebab itu, dengan mempercermin ayat ini, orang yang beriman janganlah berputus asa dalam hendak menegakkan masyarakat Islam yang bersama Islam dan beramal soleh, solat dan mengeluarkan zakat, karena terpesona oleh kehidupan kapitalisme yang sekarang tengah mencengkeram di atas diri kita. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.